Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan rekan-rekan sekalian di seluruh tanah air dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-63 dengan tema pelestarian air bersih dan lingkungan hidup menuju kemakmuran. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup dan terutama untuk manusia, karena lebih daripada 70% tubuh manusia terdiri pada air. Air mempunyai rumus kimia H2O dan mempunyai sifat yang sangat unik, bisa melarutkan berbagai macam zat kimia yang sangat berguna bagi tubuh manusia seperti garam, gula, asam, dan sebagainya, termasuk bahan-bahan organik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, air adalah merupakan suatu zat atau unsur yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak punya rasa, dan tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan tanaman. Air sangat dibutuhkan oleh manusia untuk masak, minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Sehingga dapat kita lihat bahwa tanpa air sangat sulit hidup di bumi ini. Oleh karena itu, maka air merupakan salah satu bahan pokok bagi kehidupan. Tersedianya air di bumi ini mengalami suatu siklus yang disebut dengan siklus hidrologi yang terus berlangsung sepanjang masa. Air dari atmosfer turun ke bumi dalam bentuk hujan, kemudian kena sinar matahari, terus menguap, terus naik lagi ke atmosfer, dan seterusnya berulang. Merupakan suatu siklus yang terus-menerus tanpa henti. Kalau kita perhatikan asal dari air ini atau tempatnya dapat kita kelompokkan menjadi 5 kelompok air. Yang pertama adalah air laut, air hujan, air permukaan, air tanah, dan juga mata air. Kita ketahui bahwa air laut menutupi lebih daripada 70% permukaan bumi. Jadi darat itu sebetulnya ya hanya sekitar 30%. Dan air laut itu sendiri sekitar 96%. Dan sisanya itu air tawar yang ada di darat. Itu posisi air yang ada di bumi ini. Yang kedua adalah air hujan, yakni merupakan tetesan air dari atas turun ke bumi sebagai hasil proses dari evaporasi dari sinar matahari. Ya, karena ada sinar matahari, ada panas, terjadi penguapan, kemudian terjadi evaporasi, terjadi hujan dan sebagainya. Sehingga inilah yang kita lihat bahwa air datang dari atas, dari langit, jatuh ke bumi yang kita sebut air hujan. Yang ketiga adalah air permukaan. Air permukaan adalah air yang ada di permukaan bumi, yaitu permukaan tanah, dalam bentuk bermacam-macam. Ada sungai, ada danau, ada rawa, dan sebagainya. Kita Indonesia termasuk yang sangat beruntung. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak sungai, ya. Lebih daripada 5.500 sungai, ya, termasuk besar ya di Indonesia. Dan anak sungai itu sekitar 65.000 anak sungai. Luar biasa. Ini harus kita syukuri. Karena apa? Karena banyak negara-negara yang tidak punya sungai, bahkan sulit air, ya, terutama di daerah-daerah gurun pasir, ya. Dan sungai ini mempunyai potensi di samping sebagai sumber air, tetapi juga ini bisa menjadi
sumber tenaga listrik, ya. Banyak air terjun yang bisa memutar dinamo, yang bisa menghasilkan energi listrik terbarukan yang sangat-sangat penting bagi kehidupan. Kemudian juga sungai adalah juga sebagai transportasi untuk perpindahan masyarakat, untuk perdagangan dan sebagainya. Sejak zaman dahulu kala kita lihat banyak pemukiman, banyak kota-kota yang tumbuh di muara-muara sungai. Kemudian yang keempat adalah air tanah. Air tanah ini adalah air hujan yang masuk ke darat, merembes masuk ke dalam tanah, ya. Nah, ini kita sebut air tanah. Dan kemudian nanti, ya, air yang meresap ke tanah ini mengalir, bisa mengalir di bawah tanah dan bisa muncul ke permukaan. Dan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Dan yang kelima adalah mata air. Mata air ini adalah air tanah yang mengalir secara alami keluar dari permukaan tanah, dan ini adalah merupakan salah satu sumber air bersih yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan makhluk, ya, dengan kualitas yang bersih dan sehat. Artinya kelima macam air ini mempunyai karakteristik masing-masing, dan pemanfaatannya juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Seperti air laut misalnya, airnya adalah asin, ya. Tentu ini mempunyai karakter yang bermanfaat bagi biota laut dan juga ikan laut. Beda dengan air tawar. Dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan juga perkembangan teknologi yang semakin cepat, telah menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kondisi atau kualitas air dan lingkungan hidup itu semakin besar. Di mana-mana terjadi pencemaran air, di mana-mana terjadi kerusakan lingkungan hidup yang sangat mempengaruhi ekosistem, dan sudah pasti akan mempengaruhi kehidupan daripada makhluk hidup, terutama untuk manusia. Dan akhir-akhir ini kita melihat bahwa kerusakan ini sudah berdampak kepada perubahan iklim. Terjadi pemanasan global. Ini sudah sangat mengkhawatirkan karena terjadi pencairan es di kutub yang tentu akan meningkatkan permukaan laut. Dan kalau ini terjadi, salah satu negara yang berdampak adalah Indonesia. Bisa diduga, ya, menurut para ahli, akan banyak pulau tenggelam, pantai-pantai akan tenggelam, di mana di situ banyak penduduk. Kalau pemanasan global ini terus meningkat, bisa meningkatkan air laut beberapa meter, yang sangat merugikan kita sebagai negara kepulauan Indonesia. Dengan perkembangan modernisasi yang sangat cepat, terjadi pencemaran yang juga sangat cepat. Limbah, berbagai macam limbah, ada yang berupa limbah industri, plastik, limbah rumah tangga, limbah kimia, dan sebagainya. Dan itu dibuang secara sembarangan, sehingga memasuki tempat-tempat penampungan air dalam bentuk waduk, sungai, rawa, dan sebagainya. Dan ini sangat mempengaruhi kualitas air yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Yang sangat berbahaya adalah limbah industri, kimia, dan juga plastik. Plastik ini kita lihat sekarang ini semakin banyak, dan daya tahan plastik ini cukup lama, puluhan tahun tidak akan rusak. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 50% sungai di Indonesia masih dalam kondisi yang sangat tercemar berat dari berbagai macam limbah. Salah satu limbah yang sangat mengganggu lingkungan, khususnya air ini, adalah plastik. Menurut data BPS tahun 2021, limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun.
dan dampaknya terlihat pencemaran sungai yang sangat luar biasa. Ada beberapa sungai yang merupakan tercemar di dunia oleh limbah ini, termasuk juga oleh limbah plastik ini, antara lain Sungai Citarum, Ciliwung, dan sebagainya. Selanjutnya, kondisi lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, sangat menentukan masa depan kelangsungan hidup, kelangsungan kehidupan, termasuk juga kesejahteraan bangsa. Kerusakan pada lingkungan hidup terutama terjadi karena tingkah laku, perilaku manusia yang berdampak terhadap terjadinya berbagai bencana. Penggundulan hutan, penebangan kayu sembarangan telah menimbulkan erosi, telah menimbulkan banjir, ya, bencana alam. Kemudian pencemaran udara, ya, dengan pemakaian minyak gas bumi, ya, dari fosil, telah mencemari udara dengan CO2, karbon dioksida. Ini sudah sangat memprihatinkan karena sudah mempengaruhi, ya, terhadap iklim, terjadi pemanasan global. Oleh karena itu perlu ada upaya sungguh-sungguh agar lingkungan hidup ini dapat semakin diperhatikan ke depan. Perlu ada keseriusan dari seluruh komponen bangsa untuk ikut serta secara bersama-sama menjaga, melestarikan keberadaan air bersih dan juga kelestarian alam yang sehat, untuk menciptakan masyarakat yang semakin sejahtera ke depan. Tentu pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus masyarakat lakukan sebagai bentuk partisipasi dalam ikut serta melestarikan air bersih ini, melestarikan lingkungan hidup yang sehat ini, demi untuk masa depan bangsa Indonesia, termasuk juga ikut serta dalam menciptakan dunia yang sehat, lingkungan yang sehat, dengan ekosistem yang mendukung lingkungan hidup bagi kemaslahatan umat manusia. Menurut hemat saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan dalam rangka kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pertama adalah peningkatan kesadaran setiap warga negara bahwa air bersih dengan lingkungan tropika yang penuh dengan flora dan fauna, termasuk lingkungan hutan tropika yang kita miliki, adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia, yang tentu ini harus kita syukuri dengan cara ikut serta memelihara, menjaga kelestariannya demi untuk memenuhi kebutuhan kita. Hal ini sangat mendasar. Kenapa? Karena kita lihat di mana-mana masyarakat tidak memiliki rasa syukur, tidak memiliki rasa kesadaran bahwa ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah air sebagai kebutuhan pokok kehidupan yang harus dijaga dan dilindungi oleh seluruh rakyat Indonesia dengan menempatkan air, sumber mata air, waduk, sungai berada di depan pemukiman, bukan di belakang. Kita lihat sekarang banyak tempat-tempat air bersih, sumber-sumber air bersih, termasuk sungai, ada di belakang rumah, di belakang pemukiman, dan dijadikan sebagai tempat sampah umum. Membuang sampah ke sana karena sangat mudah, ya, dibuang, kemudian masuk ke sungai, hanyut, hilang. Tapi sesungguhnya bukan hilang, dia hanya berpindah tempat ke tempat lain, ya. Kita mengirim sampah dari hulu ke hilir yang meningkatkan pencemaran, meningkatkan kerusakan lingkungan. Sehingga kita ingin ke depan ini melihat sungai-sungai berada di depan publik, di depan pemukiman, mengalir dengan bersih, bening, indah, karena sesungguhnya air mengalir itu juga adalah sesuatu yang indah, yang merupakan keindahan alam
Nusantara yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah air sebagai tempat hidup ikan. Berbagai ragam ikan, baik di darat atau air tawar ya, maupun di laut, merupakan kekayaan sumber daya alam kita sebagai salah satu bahan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Ikan mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi. Ikan dibutuhkan oleh tubuh manusia, sementara kita mempunyai potensi yang luar biasa untuk itu. Tapi sayangnya kita masih merasa luar biasa kalau makan ikan, ya, makan daging. Ya. Sementara kedua hal ini sangat berpotensi untuk kita produksi dengan jumlah yang besar dan juga dengan kualitas yang baik. Hal ini sangat penting tentu dalam rangka kita memenuhi pangan, dalam rangka menuju bangsa yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Yang keempat adalah hutan tropika yang menyelimuti Indonesia, yang menjadikan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Ini penting karena udara segar, udara yang memiliki kandungan oksigen yang sehat sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Indonesia merupakan salah satu negara tropika yang menghasilkan oksigen yang sehat. Kita lihat akhir-akhir ini banyak hutan kita yang sudah rusak, sudah ditebang, gundul. Tentu agar posisi ini kembali lebih baik, maka ke depan ini perlu pengembangan hutan-hutan lindung yang lebih intensif dan juga meningkatkan pengembangan kawasan-kawasan hijau di sekitar pemukiman dalam rangka kita melestarikan ekosistem lingkungan hidup yang sehat. Para pemerhati yang saya hormati, memang masalah air dan lingkungan hidup ini adalah masalah yang sangat kompleks dan sangat penting ya, karena menyangkut kehidupan masa kini dan masa depan bangsa Indonesia, bahkan menyangkut umat manusia di dunia. Untuk melestarikan air bersih dan lingkungan hidup yang sehat dalam rangka peningkatan ketahanan nasional kita dan juga mensukseskan pembangunan nasional ke depan, hanya akan bisa berhasil jika partisipasi masyarakat meningkat. Bukan sebagai penonton, apalagi hanya mengkritik. Saatnya berbuat yang terbaik, berbuat sesuatu, ikut serta dalam partisipasi. Ya, dalam hal ini adalah untuk melestarikan air bersih, melestarikan alam untuk lingkungan hidup yang sehat. Dan ini semua tentu adalah untuk kemakmuran bangsa Indonesia ke depan. Kita tidak ingin meninggalkan negeri ini kepada generasi penerus dengan air yang keruh, air yang tercemar, dan juga lingkungan yang rusak. Kita harus berpikir terbalik ya, kalau biasanya dikatakan ini adalah alam yang akan diwariskan kepada generasi penerus. Ini harus kita balik mestinya. Tapi ini adalah alam yang dititipkan oleh generasi penerus kepada kita untuk dimanfaatkan, untuk dijaga, dilindungi sebaik-baiknya. Tentu partisipasi ini memerlukan suatu kesadaran yang tulus dan ikhlas dengan dukungan disiplin dan taat hukum yang berkarakter berciri-ciri dasar bela negara. Sesungguhnya telah banyak peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait dengan air dan lingkungan hidup ini. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan sebagainya. Masalah utama kita adalah kurangnya peran serta masyarakat sebagai bentuk partisipasi ikut serta dalam melestarikan air bersih dan lingkungan hidup yang sehat menuju kemakmuran bangsa. Peningkatan disiplin dan taat hukum merupakan aspek penting sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa yang sadar bela negara. Tidak membuang sampah sembarangan,
dan ikut serta melestarikan lingkungan adalah tergolong aksi nyata bela negara. Demikianlah secara singkat apa yang dapat saya sampaikan, beberapa pokok pikiran tentang pelestarian air bersih dan lingkungan hidup yang sehat menyongsong penyusunan RPJPN menuju Indonesia Emas tahun 2045. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.